Astagfirullah. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Anjani, NIM 2223250070, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3C. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang berjudul Perspektif Perkembangan Manusia. Yang pertama yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Selanjutnya, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dan psikis. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Warner pada tahun 1957 yang menjelaskan bahwa perkembangan sejalan dengan prinsip orohogenetis berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, masa perkembangan yang cepat. Yang kedua, pengaruh yang lama. Yang ketiga, proses yang kompleks. Yang keempat, nilai yang diterapkan. Yang kelima, masalah yang menarik. Selanjutnya, ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Sejak awal tahun 1080-an, semakin diakuinya pengaruh keturunan genetik terhadap perbedaan individu. Menurut Santo 2002, banyak aspek yang dipengaruhi faktor genetik. A. Pertumbuhan fisik. Yang pertama, pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. B. Kecerdasan atau intelek. Yang pertama, intelek merupakan kata lain pikir, perkembangan sejalan dengan pertumbuhan syarat otak. Teori perkembangan manusia. Konsep perspektif perkembangan manusia adalah cara pandang atau teori yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh, berkembang, dan berubah sepanjang rentan kehidupannya. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang kedua, teori psikososial oleh Erik Erikson. Yang ketiga, teori perkembangan moral oleh Lauren Kohlberg. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Selanjutnya di faktor internal itu ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama A. Kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua ada kondisi psikis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Yang kedua ada lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.